Streaming dan content creation sudah menjadi pekerjaan serius sih untuk saat ini. Jadi udah banyak banget orang di seluruh dunia menjadikan kedua bidang pekerjaan tadi sebagai pekerjaan utama. Dapat duit utamanya dari sana, bre. Nah, hari ini saya pengen kenalin kamu satu alat yang akan bisa meningkatkan produktivitas kamu di kedua bidang tadi. Streaming, content creation. Jadi peralatan untuk streaming dan content creation itu ada banyak banget. Dari yang wajib adalah PC pastinya wajib, mikrofon wajib, kamera wajib, terus lighting juga wajib. Terus yang tidak wajib seperti misalkan buat tampilan nih. Jadi ruangan yang bagus, terus apalagi headset yang bagus, mikrofonnya harus yang bagus, terus banyak lah macam-macam untuk mendukung tampilan kamu biar lebih menarik dilihat sama orang. Tapi dari sekian banyak peralatan yang perlu kamu beli, saya pengen kenalin kamu ke satu alat ini namanya Stream Deck. Udah pada kenal kan? Nah, Stream Deck itu awalnya dulu saya pikir dia barang yang agak nggak penting gitu ya. Secara tampilannya yang awal itu hanya cuma semacam shortcut doang, yang berarti tadinya harus ngeklik di PC, sekarang tinggal pencet di sini doang bisa gitu kan. Jadi waktu itu saya nggak terlalu tertarik. Sampai akhirnya saya kenal sama ini nih, Elgato Stream Deck Plus. Dimana di sini bukan cuma ada tombol, tapi ada knob yang bisa diputar-putar. Terus ini ada layar yang ternyata touchscreen, bre. Dan ini fungsinya ada banyak banget. Bukan hanya sekedar shortcut seperti yang saya kira dulu. Jadi kalau kamu kenal sistem makro yang dari keyboard, itu bukan hanya sekedar merubah fungsi satu tombol menjadi satu fungsi lain, enggak. Tapi dia bisa difungsikan sebagai banyak fungsi sekaligus. Nah, di sini sama. Satu tombol ini bisa punya fungsi banyak banget. Satu knob ini juga bisa berfungsi banyak banget. Dan ini kamu bisa bikin banyak sekali profile. Jadi satu tombol ini bisa berujung punya puluhan fungsi. Saya kasih contoh nih, salah satu fungsi unik dari Elgato Stream Deck Plus. Jadi kalau kamu pakai internet kan udah biasa tuh, tes speed internet gitu kan. Jadi biasanya kamu buka browser atau buka aplikasi speed test, terus tes langsung lewat PC. Di sini enggak, bre. Tinggal satu kali pencet, udah langsung muncul dan hasilnya bisa kamu lihat langsung di sini. Selebihnya kita akan ngobrol langsung nanti sama salah satu personel Tech and Tips yang sudah terbiasa pakai alat ini. Jadi dia yang bertanggung jawab terhadap live streaming yang baru sekali sih di Tech and Tips, tapi dia udah sering live streaming sendirian. Tapi sebelum kita ngobrol sama orangnya, kita lihat dulu seperti apa bentuk dari Stream Deck Plus dari Elgato ini. Oke, sekarang kita sudah ditemani sama Mas Kidis. Mas Kidis. Ini Mas Kidis ini yang tadi saya ceritain. Dia adalah operatornya waktu kemarin Tech and Tips live ya. Betul. Iya, sudah biasa pegang OBS dan segala macam. Ya lumayan terlatih lah ya. Lumayan terlatih ya. Oke. Dan sudah nyobain pakai ini. Sudah. Sebelumnya tanpa Stream Deck dan sekarang dengan Sudah Stream pakai Deck. Stream Deck. Sudah. Gimana? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Kalau pakai Stream Deck itu lebih enak ya. Jadi dari tombol sini ini kita bisa ngemakro misalnya dari OBS. Misalnya dari OBS biasanya kan kita manual cara ganti scene atau misalnya start streaming gitu-itunya. Nah dari sini kita bisa langsung sekali pencet tek. Otomatis. Oke. Dan kemarin saya lihat juga nih, kalau di OBS itu kan kalau kita input audionya ada banyak, itu berarti harus ngatur manual satu-satu volumenya. Kalau di sini berarti bisa di-assign masing-masing. Jadi misalnya ada 4 mikrofon. Semuanya bisa diatur di sini. Bisa diatur di sini. Okay. Nanti dari channelnya sendiri juga bisa diatur. Misalnya yang ini tadi buat input, apakah suara mic-nya dari yang mic 1, mic 2 kurang gede atau gimana. Nanti outputnya dari yang didengar sama penonton juga bisa diatur. Gitu. Oke, ya nanti biar dipraktekin lebih lengkap sama Mas Kidis. Tapi di sini selain untuk streaming, ini ternyata ada banyak fungsi lainnya. Dan ini kan dia satu set ini ada 8 tombol. Terus 4 knob sama 1
layar ini ya. Ini ini adalah satu profil dan kita bisa bikin sampai 10 profil. 10 profil. 10 profil dan gantinya tinggal di swipe deh. Canggih kan? Dan untuk keperluan selain streaming nih. Jadi kita kerja misalkan video editing atau desain grafis dan desktop itu ternyata ada banyak fungsi lainnya juga ya. Ini saya lihat di sini ada untuk Photoshop. Photoshop bisa. Oke. Nanti jadi ketika dipencetin Photoshop, nanti program Photoshopnya buka dan nanti langsung pindah profilnya langsung pindah ke yang misalnya kita pakai Photoshop. Oh, jadi ada set tombol-tombol khusus Photoshop. Sendiri, bisa diedit, misalnya mau dibikin multi action, nanti abis di-cut gambarnya, terus diatur pencahayaannya langsung, itu juga bisa. Bisa ya, lewat sini semua. Bisa. Boleh. Termasuk kalau multimedia pasti udah ada. Ini untuk Spotify bisa, YouTube bisa. Bisa. Terus kalau monitoring, ini juga ada monitoring. Jadi di sini CPU monitoring, terus ini temperatur CPU, power, GPU, dan segala macam ada. Oh, ini apa ini? Oh, ini clock-nya juga bisa. Oh ya, ini dikonekin ke HW Info. HW Info. Oke, jadi kamu bisa masukin parameter HW Info di sini, ada banyak sekali. Silakan kamu pilih mau bikin berapa profil di sini ya. Termasuk yang tadi saya bilang untuk speed test internet, tinggal pencet ini doang ya. Klik. Wah, dia langsung running speed test. Nanti hasilnya akan muncul di sini. Betul. Gitu. Nah, sama selain untuk tadi produktivitas untuk pekerjaan dan untuk streaming, ternyata dia ada fungsi lain untuk smart home bisa. Jadi nanti dari aplikasi ini nanti dia install kita pluginnya, misalnya IQ-nya Corsair. Oke. IQ Corsair bisa. Atau misalnya yang lain-lain nanti kita atur ini pencahayaannya, atau kita misalnya mau matiin satu, atau misalnya kalau misalnya kita punya lampu banyak gitu ya. On semua, dikontrol dari sini bisa. Termasuk tadi saya lihat bisa juga untuk kontrol CCTV ya. Betul. Oke, ini internetnya udah kebaca 30 Mbps ya, malu-maluin sih ya, tapi nggak apa-apa, cuma ada ini doang yang terjangkau. Oke, kalau gitu sekarang biar dipraktekin langsung aja sama Mas Kidis. Gimana fungsi lebih lanjutnya biar kamu bisa punya gambaran. Kalau kamu beli device ini sebenarnya sangat worth it kalau kamu bisa memaksimalkan semua fungsinya. Silakan Mas Kidis. Oke, siap. Oke, kita akan lihat seperti apa Elgato Stream Deck Plus ini. Kita mulai dulu dari tampilan awalnya. Elgato Stream Deck Plus ini dilengkapi dengan 8 tombol dan 4 knob makro yang bisa kalian atur seperti apa shortcutnya. Di sini kita bisa menambahkan total hingga 10 page dalam satu profile seperti ini. Ini mentok 1, oke, sampai 10. Yang berarti ada 80 tombol dan 40 knob macam pengaturan yang kalian bisa ganti. Simple, tinggal swipe aja kayak gini. Ya. Oke. Di sini saya sudah mengatur profile awal yang biasa saya pakai untuk produktivitas, main game, sama multimedia. Oke. Nah, lewat Elgato ini kalian bisa membuka program yang sudah kalian setting hanya dengan sekali tombol. Ini saya contohkan seperti ini. Ini misalnya untuk VLC. Ya, seperti ini. Langsung kebuka sekali tekan. Nah, ini apabila kalian ada program yang ingin kalian atur dulu shortcutnya, ada beberapa yang mungkin harus download dulu pluginnya. Jadi downloadnya lewat ini, tanda keyboard ini, kita cek dari store-nya. Ya, tampilannya seperti ini store-nya, kemudian kita cek plugin. Nah, di sini ada banyak plugin yang bisa kalian cari. Dari mulai Spotify, rata-rata untuk streaming, Twitch, YouTube, Discord. Oke, ada dari Elgato juga, banyak lah. Ada YouTube juga, ada OBS, banyak. Ya, kalian bisa cari programnya, pluginnya dari sini, dan juga kalian di sini juga bisa ganti icon. Ya, di sini ada banyak pilihan yang bisa kalian cari. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini kan misalnya logo Microsoft Word. Oke, misalnya kalian nggak suka nih sama logo Microsoft Word-nya. Di sini kalian bisa ganti antara seperti yang tadi dari icon library store itu, kemudian kalian ganti. Nah, misalnya kalian nggak suka nih logonya terlalu monoton, kalian bisa ganti dengan Pikachu atau mungkin ganti dengan yang lainnya. Banyak lah. Ini ada banyak banget, bisa kalian atur sesuka kalian. Terus misalnya nih, saya juga bisa ganti ikonnya dari file yang ada di komputer. Seperti ini misalnya contohnya.
bebas. Atau mungkin kalian bosan dengan yang JPG, terus kalian mau yang bergerak pakai GIF juga bisa. Nah, kayak gini bre. Jadi tampilannya di sini itu langsung akan mengganti sesuai GIF-nya. Ya. Jadi bisa kalian atur sesuka kalian. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana contohnya kalau misalnya untuk produktivitas. Jadi di sini akan saya contohkan pakai dua program yang biasa saya pakai untuk produktivitas. Di sini saya pakai Photoshop sama Premiere Pro. Jadi untuk awal kita akan pakai Photoshop, kita klik. Nah, di sini begitu Photoshopnya kebuka, ini sudah saya setting untuk profil yang akan saya pakai untuk Photoshop. Nah, jadi di sini ada file yang akan saya buka secara cepat pakai shortcut. Di sini bisa kalian atur terserah, tapi yang saya pakai di sini biasanya 3, tapi di sini saya akan contohkan 2 aja. Jadi misalnya ini. Oke. Nah, di sini juga bisa. Terus saya pencet lagi, tab. Oke, bisa. Nah, untuk knob dialsnya ini biasa saya pakai untuk ngatur zoom. Nah, biasa lebih cepat daripada scroll pakai mouse. Di sini saya atur zoomnya, bisa saya atur sendiri. Terus untuk ganti tab, misalnya kalian punya 3 tab atau lebih, misalnya untuk waktu buka Photoshop gitu kan, waktu lihat dari Photoshop, nih bisa kalian ganti sendiri. Nah, aman. Oke. Contohnya kayak gitu, Bri. Nah, sekarang kalau misalnya untuk shortcutnya sendiri, kita pakainya seperti apa? Jadi sini saya akan contohkan misalnya sebentar. Saya pakai yang ini aja. Oke. Nah, misalnya di sini saya akan pakai untuk adjust color balance. Nah, di sini saya akan adjust color balance, saya atur parameternya dari sini aja, seret. Oke. Ganti seperti ini. Lalu oh ya, ini bisa di stack dial ya. Stack dial itu berarti dalam satu knob ini itu ada beberapa stack perintah yang bisa kalian tambahkan seperti ini. Jadi ini saya tambahkan untuk 2. Jadi untuk yang parameter atas bawah sama yang kiri kanan. Seperti itu. Oke, misalnya dari sini kita ganti lagi. Oke. Misalnya warnanya jadi abu-abu atau agak lebih, oke, ungunya agak lebih gini ya, bisa terserah kalian. Atau semisal nih kalian misalnya butuh ganti brushnya, oke, kita contohkan ganti brush. Di sini saya sudah ada settingan brushnya. Oke, begitu ditekan langsung brush, dan ini ukuran brushnya bisa saya atur lewat sini. Saya sudah atur lewat sini. Jadi mau gede ukuran seberapa. Terus ini kalau dipencet lagi dari brushnya di bagian sini, dia akan langsung mengganti. Nah, ini jadi pensil. Terus kemudian ganti lagi, balik lagi. Seperti itu. Simple. Tinggal catat-catat langsung kelar. Lalu gimana untuk yang Premiere Pro? Premiere Pro juga sama. Oke, ini saya exit dulu programnya. Oke, aman. Nah, kita balik lagi. Oke, sekarang kita buka Premiere Pro-nya. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan sama seperti Photoshop. Ada 2 file yang biasa saya buka. Jadi saya atur di sini, saya akan buka 1. Oke, di sini bisa kalian atur sendiri ya. Lalu di sini juga sama, di sini kalian juga bisa atur shortcut seperti apa yang kalian butuhkan. Ini contoh saja yang apa namanya bisa saya contohkan. Misalnya di sini lebih cepat, misalnya langsung ganti efek. Nah, langsung tab ganti efeknya kayak gini, Bre. Atau misalnya kalian untuk
muter timeline dari Premiere Pro-nya seperti ini biar lebih cepat. Set, yang satu frame, atau misalnya kalian sudah ada marker yang kalian tandain, bisa kalian ganti seperti ini. Jadi ini misalnya saya langsung ganti untuk jadi nest. Oke, sudah ganti jadi nest. Atau misalnya ini saya nggak kepake nih 2 klip ini, langsung saya close gap, terus kelar gitu. Jadi benar-benar kalau buat produktivitas yang membutuhkan shortcut cepat atau beberapa shortcut perintah dalam satu tombolnya nggak mengganggu settingan mouse atau keyboard, Elgato Stream Deck Plus ini bisa jadi salah satu solusi kalian. Oke, kita balik lagi. Oke. Terus ada fitur yang biasanya orang pakai ketika pakai Stream Deck ini, Bre. Jadi apalagi kalau bukan untuk streaming. Nah, untuk streaming saya contohkan misalnya lewat OBS ya. Jadi lewat OBS saya buka dulu profile OBS-nya. Nah, seperti ini. Jadi bisa dipakai untuk shortcut recording, streaming, untuk ganti scene juga bisa. Kalau kalian punya scene banyak, terus kalian juga bisa atur mic-nya seperti apa, volumenya. Nah, di Stream Deck Plus ini ada salah satu fitur plus yang makin ngeplus. Jadi ada program yang namanya Wavelink. Jadi Wavelink ini pada dasarnya adalah program yang akan mengatur input output source volume yang kalian pakai. Jadi misalnya di sini ada mic ya, ada mic, misalnya di sini ada voice chat kalau misalnya kalian pakai Discord, lalu browser, suara browser kalian, game, musik, sistem, banyak deh. Ini bisa kalian tambahkan sampai 9 channel yang bisa kalian atur. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ini tambah lagi. Oke, misalnya ini kalian tambah lagi sampai 9. Oke, bisa. Oke, ini saya hilangin karena kita nggak pakai. Oh, bentar. Yang ini saya pakai, deng. Nah, dari Wavelink ini kita bisa memonitor suara yang kita keluarkan. Ini balik lagi, kita bisa dengerin sendiri lewat monitor mix. Lalu kita juga bisa tahu seperti apa suara yang didengarkan oleh para viewer yang lagi nonton streaming kita. Ini bisa kita atur, misalnya ini mic-nya, ini kita bisa atur untuk monitornya kita kecilin, misalnya kita nggak mau terlalu dengar suara kita kan bisanya. Atau bisa kalian mute, bisa kalian atur sendiri, misalnya suara yang akan didengarkan dari viewernya, misalnya gamenya kekencangan, misalnya ini bisa kalian atur sendiri, bisa kalian kecilin. Nah, atau misalnya kalian mau atur ini biar turun bareng, ini bisa dipakai tanda rantai ini seperti ini, Bre. Terus untuk Wavelink sendiri ini bisa kalian pakai untuk mengatur audio efek dari mikrofon kalian. Jadi seperti ini. Ini saya sudah pakai settingannya beberapa. Ini ada audio efek yang saya pakai. Ini bisa kalian download sendiri dari webnya. Di sini nanti dari Elgato-nya sendiri akan merekomendasikan beberapa program. Dari sini apabila kalian punya preset VST sendiri yang sudah kalian download, entah itu VST 2 atau VST 3, di sini kalian bisa tambahkan sendiri ke folder VST-nya sendiri yang ada di sini. Nah, ini kalau misalnya VST 3-nya ada di folder ini. Nah, yang untuk VST 2-nya juga bisa kalian pakai. Nanti untuk direktorinya bisa kalian atur sendirilah seperti apa. Oke. Nah, ini ada salah satu contoh settingan simple yang saya pakai audio efeknya. Jadi saya di sini pakai Elgato Noise Removal. Oke, seperti ini. Kemudian ada beberapa tambahan lagi. Di sini saya tambahkan untuk agar suaranya terproses lebih baik. Lalu saya tambahkan di akhir pakai equalizer. Jadi ini bisa kalian atur sendiri mau di enhance seperti apa. Nah, nanti untuk di OBS kalian bisa ganti input source-nya. Aduh, bentar. Jadi ini nanti diganti inputnya. Ini udah saya ganti.
Nah, nanti digantinya pakai wavelength stream. Nah, jadi ketika sudah diganti ke sini, nanti yang terproses yang akan masuk ke input OBS-nya adalah input pengaturan dari wavelength ini. Jadi ketika kalian mengatur suara, kalian tidak perlu repot-repot misalnya buka OBS lagi. Nah, jadi langsung dari wavelength-nya ini kalian bisa langsung atur sendiri, terserah kalian. Nah, yang asik dari Elgato Stream Deck Plus ini, untuk kalian yang misalnya punya peralatan smart home atau lighting, kalian juga bisa koneksikan pengaturannya lewat Stream Deck Plus ini. Jadi misalnya kalian untuk pengaturan IQ atau peralatan smart home lain, nah di sini kalian bisa atur pengaturannya seperti apa. Jadi misalnya untuk IQ misalnya kalian pengen nyalain lightingnya satu-satu. Nah, atau misalnya nyalanya sekaligus terus matinya juga sekaligus. Itu jadi juga kalian bisa atur. Nah, di sini juga kalian bisa atur untuk CCTV seperti apa. Nah, selain itu juga kalian juga bisa pakai Stream Deck Plus ini untuk memantau kondisi komputer kalian. Jadi misalnya di sini saya sudah ada ini. Nah, di sini saya bisa pantau suhu CPU saya, lalu berapa penggunaan CPU-nya, penggunaan GPU-nya seperti apa. Jadi terus saya bisa pakai untuk running speed test seperti apa. Dan saya juga bisa pakai ini untuk pengaturan task manager. Nah, langsung gini, Bre. Ya, jadi seperti itu kurang lebih fitur dari Stream Deck yang bisa saya jabarkan. Ada banyak banget, ringkas bisa kalian atur sendiri dalam satu alat. Wah, ternyata fungsinya banyak sekali. Jadi memang terasa ya. Terasa banget. Pekerjaan jadi jauh lebih gampang. Jadi jauh lebih gampang. Jadi pokoknya tinggal sekali pencet, tek tek tek, udah langsung. Udah langsung semua jalan. Asik. Dan tadi saya lihat di websitenya itu ada juga buat smartphone. Smartphone tapi bisa berbayar. berbayar. Trial ya, 30 hari gratis, habis itu bayar. 30 hari sama 1 tahun. Oh, sama 1 tahun. 1 tahun. Oke, asik juga. Dan karena ada di smartphone ya kita tinggal tungguin aja plug-in untuk GoFood kali ya. Bisa. Jadi pesan makanan tinggal satu tombol udah langsung datang. Iya. Oke, jadi itu tadi ini adalah Elgato Stream Deck Plus. Ini beda jauh sama Stream Deck yang cuma sekedar tombol doang karena di sini fungsinya benar-benar bisa di-customize banyak sekali. Canggih banget lah pokoknya. Dan dengan harganya ini tadi, dan saya lihat tadi plug-in dan segala macam softwarenya, kok kayaknya hitungannya murah ya. Lumayan lah ya. Iya, dengan fitur yang ditawarkan ya. Jadi kamu nggak bisa ngelihat barang hanya dari harganya doang, karena dari fungsinya, kalau kamu bisa memaksimalkan ini, bener-bener sangat worth it. Jadi gimana untuk live-nya Tech and Tips? Sudah siap? Siap, langsung Siap, kapan ya? aja. Oke, tungguin live Tech and Tips berikutnya. Pakai Elgato Stream Deck Plus pastinya.